me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast dengan edisi berbincang pendidikan nih. Jadi bagi kalian Tribuners yang hari ini belum bisa masuk sekolah, nah mungkin podcast kita hari ini sangat-sangat bermanfaat bagi kalian. Jadi meskipun kalian nggak pergi ke sekolah, tapi kan juga bisa mendapatkan informasi yang berharga dan bermanfaat di sini. Dan sudah hadir di studio kita meskipun tadi hujan ya Mbak. Iya. Ini Mbak atau kakak nih? Kakak aja lah ya, Kakak biar aja. lebih muda gitu. Di Tribuners, hari ini kita udah kedatangan founder dari Kampung Literasi Selamat, Kak Anissa Maharani Nasran. Benar ya Kak? Benar. Oh, alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah. Kak mungkin juga bisa disapa nih Tribuners di rumah agar mereka juga turut semangat nih buat ikutin podcast kita sampai selesai. Di sini. Di sini kamera gini nih. Halo, assalamualaikum Tribuners yang ada di rumah. Semoga selalu sehat walafiat semuanya ya. Nah, Tribuners sudah dengar kan pesan dari Kak Nisa, kayak harus tetap sehat nih meskipun di luar cuacanya kurang mendukung ya Kak karena hujan, tapi enak juga buat leleh di kasur. Ya, rebahan. Rebahan gitu. Tapi kalau untuk beraktivitas ya akan menjadi hambatan sebenarnya. Nah, Kak mungkin banyak juga yang bertanya, apa sih Kak sebenarnya Kampung Literasi? Karena Kakak datang ke sini nih untuk memperkenalkan Kampung Siap. Literasi Selamat nih. Jadi Sip. apa sih Kak Kampung Literasi Selamat ini? Baiklah, jadi Kampung Literasi Selamat itu sebelumnya nih Tribuners pasti pada bingung kan apa itu Kampung Literasi. Biasanya kan tahu literasi ini yang berbau tentang buku, ya nggak jauh dari buku deh gitu kan. Pokoknya bahasa Iya, aja gitu. buku bahasa. Nah, ternyata literasi itu luas. Jadi literasi itu tidak hanya mencakup baca tulis, tetapi ada 6 literasi dasar. Nah, dan kampung literasi itu adalah tempat di mana masyarakatnya masih hidup dengan 6 literasi dasar itu. Oke. Salah satunya baik itu dari literasi kebudayaannya, kewarganegaraannya, atau literasi finansial, numerik, digital, dan segala-galanya deh. Ada semua di kampung literasi kita. Jadi seperti itu. Oke, berarti di Gang Selamat ini, di Gang Selamat bener Iya, ya Kak? Di Gang Selamat. Karena tadi namanya Kampung Literasi Selamat, itu berlokasi di Sungai Jawi, Gang Selamat. Gang Selamat, iya benar. Jadi sana itu udah kompleks sekali ya, ada 6 literasi dasar di sana. Insya Allah, lengkap. Oke, jadi ada kegiatan apapun, misalnya kayak pelatihan skill, Iya, bahasa, benar. dan sebagainya ada di sana. Mm-mm. Dan apa sih Kak yang melatar belakangi seorang Kak Nisa ini mendirikan kampung literasi? Karena kan tidak semua orang gitu tertarik untuk berkecimpung gitu di dunia literasi. Oh, tentu. Gitu. Kan karena banyak sekali orang Iya. nggak males gitu. Karena mungkin mereka berpikiran lebih banyak kok hal-hal yang penting lainnya gitu. Tapi kenapa sih Kak seorang Kak Nisa mau gitu? Jadi ya gimana ya, panggilan dari hati sebenarnya. Ya benar kan. Jadi awal mula kenapa saya minat, karena ini daerah yang mau saya kembangkan adalah tempat saya sendiri. Saya besar di sana dan saya ingin membagikan kepada orang-orang apa yang saya dapat dari sana. Lebihnya seperti itu. Sisanya ya pengen bagaimana kita ini bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Lebih seperti itu. Nah Kak mungkin kami juga bisa dideskripsikan nih sebenarnya gimana sih Kampung Literasi Selamat itu? Mungkin kalau Rizky sendiri kayak menerka-nerka gitu, isinya apa aja, kegiatannya apa gitu, mungkin juga bisa dideskripsikan ya agar Rizky dan Tribuners di rumah juga ada gambaran nih. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kampung literasi ini mencakup banyak hal, banyak kegiatan kita di sana. Salah satunya sebelumnya kita nggak mikir rumit nih, tapi bagaimana masyarakat tetap berpegang pada 6 literasi dasar ini. Jadi di sana itu, contohnya begini deh, adik-adiknya saat hari-hari besar libur nasional misalkan 17 Agustus misalkan, kan udah banyak tuh gang-gang yang ya sekedar Lomba ya gitu. gitu aja gitu kan. Kita enggak, jadi kita seremonialnya lengkap. Bagaimana juga adik-adik di situ pada nari, ibu-ibu di situ pada main musik. Nah, hidup kita nuansa di situ. Oke. Itu salah satunya. Jadi dalam setahun itu banyak kegiatan kan. Nah, enggak jauh dari literasi kayak gitu. Oke, Itu jadi- hal kecilnya aja nih. Kalau misalnya Tribuners bingung kan, kira-kira emang kampung literasi sehari-harinya gimana gitu. Bener, Ya bener. enggak, tetap aja kita dengan apa yang kita lakuin. Yang misalkan produksi lemang, ya mereka tetap bakar lemangnya gitu kan. Sedangkan di kota kan udah susah ya bakar Bener lemang gitu kan. sekali.
Terus juga yang lain tetap berpegang dengan apa yang mereka kerjain sehari-hari. Oke, pantes gitu. Kalau misalnya kita lewat pasar Sungai Jawi, itu tuh Kak bisa dibilang pasar yang jual lemang gitu, di tepi jalan gitu. Kalau kalian misal Tribuners susah Iya. gitu, pengen nih makan lemang, patlau gitu Iya, kan. lemang patlau, benar. Susah dicari, tapi kalau kalian lewat Sungai Jawi Ada. lemang dan patlau meskipun Iya. bukan menyambut Idul Fitri tadi. Benar, Jadi benar. kegiatannya itu Kak mungkin ya di waktu senggang ataupun hari libur weekend gitu, baru Iya. kegiatan di kampung literasi itu dilakukan gitu. Oke. Jadi kita juga kayak gini Mbak Rizky aja boleh. Rizky, oke. Kita juga kayak gini nih Rizky. Misalkan di sana ini kan nggak hanya yang tadi yang barusan disebutin nih, tapi juga di sana itu ada pendidikan nih, pas pendidikan Iya, ya. bener. Kita ada pendidikan PAUD gratis, terus juga paket ABC buat anak-anak putus sekolah gratis. Di sana kita juga ada ini rumah tahfiz Quran gratis. Nah, jadi dapatkan pendidikannya ya gitu. Literasinya juga dapat, pendidikannya dapat. Di situ setiap hari kita ada kegiatan terus. Jadi bagaimana yang baru-baru ini juga selama COVID ini kan adik-adik nggak sekolah kan, wah itu makin rame dong. Kan mereka bingung mau belajar ke siapa, kok ke mamanya ntar kena marah nih gitu kan. Jadi kita kumpulin kakak-kakak juga adik-adik buat ngajarin adik-adiknya yang lain, dan kita sediain wifi gratis. Nah itu salah satunya kayak gitu. Jadi kita kumpulin mereka, jadi bukan cuma weekend aja nih kita ngumpul, enggak. Misalkan hari ini apa, besok apa, lain-lain layanan yang kita kasih Berarti ke masyarakat di sana. Udah ada jadwalnya juga. Iya, udah ada. Dan yang buat senangnya lagi nih Tribuner, ternyata banyak juga anak-anak yang sangat-sangat tertarik gitu ya Kak, karena biasa kan mikir libur sekolah ya udah anak-anak doyannya ya di rumah main gitu kan, dimanfaatkan bener-bener untuk main, tapi ternyata di kampung literasi Selamat ini banyak juga anak-anak yang ternyata libur sekolah mereka juga mau terus belajar. Oke. Jadi memang kita juga saling menjaga ya. Kan adik-adik ini selama libur sekolah kan kita upayakan jangan kemana-mana. Tetap aja di kawasan itu. Makanya selama COVID pun kita buat sesuatu yang menarik mereka sehingga mereka nggak kemana-mana, udah di situ aja kayak gitu kan. Karena apalagi kemarin sempat zona merah kan, walaupun sekarang katanya balik lagi ke oranye, tapi kan tetap deg-deg nih gitu. Nah jadi banyak juga kita kegiatan yang kita fokuskan ke adik-adik itu. Apakah awalnya mereka langsung datang? Oh ya enggak lah gitu kan. Gimana kita mengemas kegiatan itu sehingga sekarang mereka mau beraktivitas bersama-sama lagi. Salah satunya itu tadi kita mengajarkan mereka tari tradisional 3 etnis. Nah kayak gitu, oh ternyata rame yang suka. Terus kita tarik lagi pelan-pelan, kita ajarin juga bermain alat musik tradisional. Oh rame juga nih. Nah nanti dari kegiatan yang mereka lakukan ini, saat hari-hari besar libur nasional termasuk 17 Agustus tadi salah satunya, mereka bisa nampil deh kayak gitu. Jadi minat bakatnya terasa. Kalau untuk tenaga pengajarnya sendiri itu Kak, itu dari mana sih? Kami. Berarti Jadi, semua tenaga iya, pengajarnya relawan. multi talent gitu. Ya, jadi kan karena saya kan juga dulu sempat menjabat jadi duta. Banyak juga teman-teman duta yang ada program kerjanya itu mau nyentuh ke masyarakat kan. Nah, saya arahin deh ke tempat saya kayak gitu. Atau juga banyak juga teman-teman yang biasanya PPL kan. Nah, pengen juga boleh nggak ngajar di rumah Qurannya Nisa dengan Selamat? Oh, boleh kayak gitu. Atau boleh nggak ngajar nari di ini? Oh, boleh kayak gitu. Jadi alhamdulillah ada aja Allah kirim orang-orang yang mau membantu gitu. Dan untuk program pelajaran kayak yang diberikan di sana mungkin metode-metodenya juga berbeda gitu. Nah mungkin bisa diceritain juga tuh Kak, program apa sih yang dijalankan di sana dan bagaimana sih metodenya untuk belajar? Untuk belajar dan mungkin untuk pelatihan skill-skill lainnya juga gitu. Metodenya sih nggak ada rahasia dapur sih. Jadi kalau untuk adik-adik memang kalau misalkan kita bilang hari ini ada belajar kayak gitu, nggak datang bang. Bener, takut gitu ya, kan. Tapi gimana kita mengemas, ayo hari ini kita dongeng dulu, kita Karani bacain cerita. Jadi Karani juga tadi dipanggil Karani kan. Jadi Karani bacain cerita ke adik-adik, kita keliling-keliling naik sepeda, keliling di sepanjang gang itu aja. Terus mau ke rumah siapa nih hari ini, di halaman rumah siapa? Udah mereka ngumpul, ayo keluarin PR-nya. Nah di situ salah satu pendekatannya. Karena yang namanya anak-anak, kalau langsung kita tuntut belajar emang susah. Itu kalau edukasi ke anak-anak. Terus kalau ke ibu-ibunya,
Ternyata yang lebih susah ibu-ibu, Mbak. Oke. Jadi harus anak-anak ya iya, susah gitu. dicari dulu urat gelinya di mana ya. gitu Bener-bener. kan. Jadi ternyata ibu-ibu ini suka ngumpul nih. Misalnya kalau belanja pagi-pagi nih, kalau belanja sayur apa suka ngumpul. Kita buat ini, ibu coba ibu buat ini, kita buat buku resep yuk sama ibu-ibu kayak gitu. Nanti kita kumpul, kita masak sama-sama hari Sabtu Minggu. Nah, disitulah mereka kumpul, mereka berkegiatan. Terus juga kalau pelatihan itu ya sama kayak tadi, kita iming-imingi dulu. Baru sisanya tancap gas kayak gitu aja sih. Nggak ada apa-apa sih. Berarti tadi yang beratnya itu ketika memulai mungkin. Iya, ya, memulai. Tapi sekarang ketika udah berjalan itu semuanya ternyata mungkin alhamdulillah lancar gitu. Dan orang di sana menerima. Ya, alhamdulillah menerima semua. Jadi memang awalnya kan Nisa sendiri nih yang ragu nih. Kan rata-rata kan kita kalau memulai pasti musuh terbesar itu diri kita gitu kan. Jadi awalnya juga sempat ragu Nisa, kira-kira mau nggak ya tokoh masyarakat di sini? Kalau misalkan apalagi mimpin saya, kan sering mikir kayak gitu kan. Kayaknya gimana gitu. Nah, ternyata ketika kita udah bisa mensosialisasikannya dengan baik, kita komunikasiin dengan baik, ternyata mau gitu. Nah, jadi masyarakat itu, apalagi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama kita yang udah lebih tua-tua, yang senior, sebenarnya apapun yang anak muda kayak kita ini saranin, kita sampaikan dengan baik, dikasih apresiasi mereka sebelumnya, itu pasti bisa. Kayak gitu. Oke, jadi pesannya jangan takut untuk memulai. Iya, kan dari zaman dulu kan udah ada golongan tua, golongan muda. Nah, harusnya kita belajar dari situ tuh. Bener. Nah, tadi Kanisa udah membagikan cerita nih, seperti apa sih program dan metode belajarnya. Itu mungkin ketika normal gitu. Iya. Nah, sekarang kan kita dilanda pandemi nih. Ada perbedaan nggak sih, Kak? Perbedaannya tatap mukanya lebih jarang. Oke. Iya, karena ini kan kita kan juga relawan sosial ya. Jadi kita sebisa mungkin, karena ya tadi protokol tadi, kita tetap sediain kok misalkan kayak hand sanitizer, kita wajibkan pakai masker, adik-adik untuk belajar ada di satu TBM. Nah, TBM ini khusus untuk belajar ya, Taman Bacaan Masyarakat. Tapi terlepas dari itu kita juga ini ke adik-adik pakai WhatsApp kayak gitu. Karena kan kebetulan kami sana kan juga ada rumah Quran nih. Nah, jadi kalau misalkan kayak hafalan, setor hafalan, biasanya kita pakai video aja di WhatsApp kayak gitu. Itu salah satu perbedaannya. Kalau dulu kan yang ngantri itu sampai abis maghrib, abis isya, giliran dia belum ya belum gitu kan. Nah, sekarang ya enggak kayak gitu. Nah kan tadi banyak sekali dilema yang terjadi ketika pandemi. Termasuklah yang tadi kita anak-anak dipaksa untuk belajar daring gitu. Sedangkan banyak juga kayak orang tua yang belum sanggup gitu untuk mungkin membelikan anaknya handphone ataupun memenuhi kuota dan sebagainya. Nah, tanggapan dari Kanisa sendiri itu seperti apa sih, Kak, melihat fenomena yang terjadi saat ini? Iya kan, karena banyak juga gitu. Iya, benar. Stunning ya, bukan daring, jadi darah tinggi. Oke, darah tinggi. Melihat dari itu juga alhamdulillah sih kalau di daerah kita ya, yang tadi udah Nisa katakan ya. Jadi kita dari TBMFB itu juga punya wifi gratis, dan gak hanya itu, kita juga nyediain komputer sama laptop dari kita nih, kakak-kakak relawan nih. Jadi biasanya kalau adik-adik ada PR, ada tugas susah nih, dia datang ke kita bantuin gitu kan. Nah, terus juga bisa tuh ngirim tugas lewat tempat kita di TBM. Itu salah satu fasilitas yang kita punya kayak gitu. Jadi fasilitasi semua. Iya, ya tadi tujuannya agar gimana ya, nyaman deh, terus terasa nih kampung literasi ini dalam edukasi dan juga pendidikan anak-anak mereka tuh apa sih manfaatnya. Nah, salah satunya saat daring ini kan ternyata kampung literasi membantu banget dan program-programnya dan itu semuanya gratis bagi anak-anak yang emang udah bergabung di kampung literasi Selamat tadi. Tapi kalau buat orang luar gitu kan gratis juga. Asal mau datang aja. Jadi kita kan juga disponsori oleh CSR PLN Peduli. Kita kerjasama dengan Icon Plus internetnya. Nah, jadi dari pihak Icon Plus itu boleh tuh, kalau udah ada di lingkungan galeri Kalisa itu, HP siapapun bisa masuk. Jadi karena tadi Nisa kan juga pernah ngomong ke Mbak kan, kakak deh. Kakak atau Mbak, sama sih. Kita juga punya cafe book gitu kan. Nah, itu salah satu program cafe book itu adalah wifi gratis. Jadi tadi udah menyinggung sedikit nih tentang support dari PLN tadi, Kak. Nah, selain memberikan tadi wifi mungkin gratis, apalagi sih, Kak, bentuk CSR dari PLN sendiri? Oh, banyak. Jadi awal mula juga yang buat Nisa PD bergerak ini karena dibantu oleh CSR PLN tadi gitu kan.
Karena banyak juga kegiatan walaupun kita sosial, tapi kalau untuk masyarakat tuh haruslah ada yang backup bahasanya ya. Bener. Nah kayak gitu. Jadi dari PLN ini banyak bantu. Salah satunya yang Nisa ceritain ke kakak tadi soal pelatihan. Oke. Nah pelatihan ini juga kita di branding oleh PLN. Nah kayak gitu. Oh, oke. Jadi supportnya ternyata banyak juga ya, Kak. Iya. Dan tantangan apa sih, Kak, yang pernah dirasakan oleh seorang Kak Nisa nih sebagai founder? Kan karena yang kita tahu nih pasti tidaklah mudah ya Tribuners, tentu. membangun itu sangat-sangat Iya. sulit gitu. Mungkin tantangannya apa sih, Kak? Membangun. Ya bangun. Iya benar. Emang ya tadi apa kita sempat bahas rebahan kan. Mm-mm. Ya sama kayak anak muda lainnya sama juga. Ya enaknya tetap rebahan diam di rumah gitu kan. Memang awal mula itu menggerakkan ini ya tadi saya pikir kayak ini yang akan saya bangun bukan cuma rumah saya sendiri, bukan satu rumah, tapi berapa banyak kepala nih yang harus saya satukan benar. gitu. Ya awal-awalnya tetap ada yang kayak oh untuk apa ini apa kita jelasin baik-baik. Nah di situ sih saat kita menyatukan orang-orang sepanjang kampung itu yang agak sulit ya, butuh waktu, lumayan makan waktu lah kayak gitu. Itu tantangan ketika membangun. Membangun. Nah, setelah berjalannya waktu, itu pasti tidak Lain mulus-mulus lagi. gitu kan, Kak? Lain Lain lagi. lagi pastinya. Dan juga mungkin bisa diceritain nih oleh Tribuners agar mereka juga yang ingin berniat baik gitu untuk berkontribusi pada daerahnya juga mungkin memiliki semangat yang sama gitu. Oh, bagus. Mungkin bisa ceritain nih, Kak. Gini-gini aja udah seneng sih. Untuk Tribuners yang mempunyai mimpi yang sama, mungkin jalannya ya tentu nggak bakal mudah, bakal Iya, kalau lurus ke aspal Iya, gitu kan, benar. Kak. Jadi balik-balik lagi pertama ke kita. Memang apa sih tujuan utama kita? Kalau misal memang kita punya tujuan untuk membangun daerah kita. Nah, itu dikuatin deh. Terus tips kedua, cari teman. Nah, ini penting nih. Karena teman itu yang jadi relawan. Kalau Nisa ya, Nisa kumpulin tuh anak-anak muda di situ. Itu bagaimana kita, ayo sama-sama kita bangun tempat kita gitu. Terus juga jangan pernah lepas dari pemerintah juga. Karena itu sedikit banyaknya pasti membantu. Entah itu dari kelurahan setempat, RT RW dulu nih, RT RW, lurah, camat. Nah, nanti pasti kita tuh bakal dibimbing kalau kita udah sama instansi itu, pasti bakal diarahin ya, apalagi kalau kita yang muda-muda kan pengalamannya jam terbangnya kurang kan. Bener. Nanti bakal diarahin tuh, oh kamu pengen bangun ini, pengen bangun TBM Taman Baca, kamu pergi ke ini nih, ke perpustakaan, nanti bakal ada donasi ini, kayak gitu awalnya saya. Jadi Nisa itu awalnya lompat dari satu tempat ke tempat lain. Pertama, oh yang harus aku lakuin buat TBM dulu nih, Taman Baca nih. Jadi saya pergi nih Mbak, Kak, ke perpus kota, daerah. Oh ternyata di kampung ini penghijauannya kurang. Saya hinggap lagi nih, pergi ke dinas lingkungan hidup, minta bibi, nah kayak gitu. Jadi bukan kita lihat-lihat terus bantuan datang sendiri, enggak. Jadi memang ya itulah ekstranya di situ. Berarti tadi ada risetnya dulu Iya, nih. ada risetnya dulu. Oke. kayak gitu. Dan itu mungkin sangat-sangat susah ya untuk membangun semangat dalam diri Nah, tadi. itu musuh utamanya tadi bisa bilang, musuh terbesarnya adalah diri kita sendiri. Oke, tapi sekarang Kak udah gimana tuh? Karena ya tadi ya mungkin karena kecintaan terhadap daerah sendiri gitu ya. Oke. Saya setiap bangun tidur keluar rumah seneng gitu. Oh ini yang aku bisa lakuin untuk tempatku gitu. Oke, jadi ada kepuasan kepuasan sendiri. sendiri gitu kan, kayak nggak lihat adik-adik beraktivitas gitu kan, kayak wah seneng mereka mendapatkan masa kecil yang layak untuk mereka ingat nanti. Oke, yang mereka benar. lakuin bermanfaat, nah kayak gitu. Ada kepuasan yang habis kita melakukan, udah lupa tuh tadi panas-panas pergi ke ini, panas-panas pergi, udah nggak inget tuh. Udah nggak ingin lagi. Lihat gimana hasil finalnya kayak gitu. Oke, dan Tribuners juga pasti pada kepo nih sebenarnya siapa sih Kak Nisa ini gitu kan Kak. Tapi untuk menjawab itu kita akan break sebentar nih Tribuners. Jadi kalian yang pada kepo nih pengen tahu sosok Kak Nisa ini seperti apa sebenarnya, tetap saksikan Triponcast Tribun Pontianak Official Podcast.
Dadah.